Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan keempat untuk mata kuliah komputer forensik. Ya, pertemuan 4 kali ini membahas tentang keterkaitan ya forensik TI ya forensik teknologi informasi dengan hukum yang ada di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya hubungan forensik khususnya di bidang teknologi informasi dengan hukum yang ada di Indonesia ini ya bagaimana hukumnya dalam menangani forensik TI ini ya terkait dengan pasal-pasal berapa kemudian apa saja pelanggarannya ya dan lain sebagainya. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ada forensik TI dalam hukum Indonesia ya. Pengertiannya atau unsur hukum. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian hukum ya. Dari beberapa pengertian tersebut, hukum itu meliputi beberapa unsur ya. Nah, hukum berarti kan sesuatu yang akan didapatkan ya ketika kita melanggar sesuatu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum. Nah, di sini ada beberapa unsur yang meliputi tentang pengertian hukum tersebut. Ya, yang pertama adalah aturan tentang tingkah laku masyarakat. Ya. Nah, ini berarti peraturan yang ada di dalam masyarakat, kemudian mungkin ada pelanggaran, nah kemudian berlakulah hukum tersebut. Ya. Nah, yang kedua dibuat oleh yang berwajib atau berwenang. Nah, ini biasanya kepolisian, ya, keamanan dalam bernegara dan lain sebagainya, ya, yang berhubungan dengan peraturan-peraturan kewajiban di Indonesia. Nah, yang ketiga berisi perintah dan larangan. Keempat, nah di sini hukum ini bersifat memaksa. Jadi memang harus dipaksa ya, karena kalau kita melanggar harus ada apa balasannya dalam pelanggaran tersebut ya. Nah, yang kelima, terhadap pelanggaran ada sanksi yang tegas. Sedangkan tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan keadilan. Nah, ini tujuan hukumnya, sehingga dengan adanya hukum menjamin adanya kepastian ya, kepastian hukum, kemudian adanya sifat jerak ya bagi orang yang melanggar hukum tersebut ya. Nah, jadi dia jerak gitu, dia tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ya, makanya harus ada hukum ya. Nah, kategori hukum menurut isinya yang pertama hukum privat atau hukum sipil. Ya, hukum yang mengatur hubungan atau kepentingan antar perseorangan. Contoh hukum perdata, hukum dagang. Ya, yang kedua hukum publik atau hukum negara. Nah, hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat perlengkapan negara atau perseorangan, ya, atau warga negara. Contoh hukum pidana, hukum tata negara. Sedangkan hukum menurut cara mempertahankannya, ya, yang pertama ada hukum material. Nah, hukum material ini hukum yang berisi peraturan berupa perintah dan larangan. Ya, contoh hukum pidana, KUHP pidana. Lalu hukum perdata, KUHP perdata. Nah, jadi maksudnya ini diatur di dalam kitab undang-undang ya tentang pidana ya. Kemudian perdata berarti tertulis dalam kitab undang-undang tentang hukum perdata. Yang kedua hukum formal ya, hukum proses atau hukum acara. Hukum yang memuat peraturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, yaitu cara-cara mengajukan suatu perkara ke pengadilan hingga putusan hakim. Ya, contohnya hukum acara pidana, ya KUH pidana, hukum acara perdata, KUH perdata. Nah, kemudian, nah hubungannya apa ya? Hubungannya forensik TI dengan hukum yang ada di Indonesia. Ya, nah forensik TI ini dikategorikan sebagai bagian dari hukum acara pidana. Ya, karena memuat tentang cara-cara atau prosedur pembuktian terjadinya suatu pelanggaran
atau kejahatan di bidang TI agar dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim. Nah, dari situ baru nanti pelanggarannya apa, kemudian baru nanti diputuskan di pengadilan. Ya. Nah, itu tentang forensik TI. Nah, kebijakan penanggulangan kejahatan cybercrime ini dengan hukum pidana perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya, ini referensinya dari Mas Wirgrantoro Rus Setiadi. Nah, tahun 2000. Nah, ini kutipannya ya. Kemudian yang pertama, materi atau substansi. Nah, ini apa saja yang dapat dinamakan sebagai tindak pidana di bidang TI. Yang kedua, kebijakan formulasi. Nah, apakah peraturan hukum pidana bagi kejahatan bidang TI akan berada di dalam atau di luar KUHP? Ya, nah ini untuk hubungannya dalam kebijakan formulasi. Nah, ini nah kemudian bagaimana kebijakan hukum pidananya? Ya, kriminalisasi ya adalah suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana ya atau tidak dipidana ya, di sini bukan tindak pidana berarti kan bukan tindak pidana ya, menjadi suatu tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidanakan. Jadi sebenarnya itu dia itu bukan sebuah hukum pidana, tapi karena adanya kriminalisasi ini maka dibuatlah menjadi hukum pidana. Nah, ini berdasarkan Barda Nawawi Arif tahun 2003. Ya, ini adalah pengertian kriminalisasi. Oke, berikutnya asas legalitas. Nah, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Ini menurut Mulyatno tahun 2000. Asas legalitas ya atau principle of legality. Nah, asas-asas yang berlaku di hukum pidana menurut tempat ya. Nah, ini ya yang hukum yang berada di Indonesia ya. Ini dari pasal 2 sampai 9 KUHP, Kitab Perundangan Hukum Pidana. Ya. Yang pertama asas teritorial. Ya. Nah, asas teritorial ini berhubungan dengan wilayah. Ya. Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan di dalam wilayah RI. Ya. Nah, jadi setiap orang yang melakukan pelanggaran di dalam wilayah Indonesia maka terkena hukum asas teritorial. Yang kedua, asas nasional aktif. Nah, ini Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia berlaku juga bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Ya. Nah, jadi kalau misalkan orang yang ada di luar negeri, gimana tuh ya aturan hukumnya? Nah, makanya diatur dalam asas nasional aktif. Ya. Yang ketiga, asas nasional pasif. Ya. Nah, ini berkaitan dengan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi WNI maupun WNA di luar Republik Indonesia. Nah, di sini kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar misalnya pemalsuan uang Indonesia, materai, kemudian cap negara, dan lain-lain. Nah, ini asas nasional pasif. Jadi hukum ini berdasarkan pelanggaran dari orang yang misalkan memasukkan uang, kemudian materai, ya. Kan banyak tuh ya, uang-uang palsu, materai palsu, kemudian cap negara, ya, dan lainnya. Yang keempat, asas universal. Nah, ini berhubungan dengan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, ya, dapat juga diberlakukan terhadap perbuatan jahat yang bersifat merugikan keselamatan internasional. Ya, karena bersifatnya universal, maka diatur dalam hukum asas universal. Oke, kita lanjutkan. Nah, gimana ya tentang cyber, ya? Bagaimana tentang perundang-undangan yang mengatur tentang hukum cyber? Nah, di sini kebijakan formulasi terhadap tindak pidana maya, ya, di dunia maya, ya, antara lain, yang pertama, kejahatan biasa diatur dalam KUHP, ya. Jika tindak pidana maya antara merupakan kejahatan biasa atau ordinary crime, ya, yang dilakukan dengan komputer teknologi tinggi atau high tech, penanggulangannya cukup dengan KUHP, ya, baik melalui amandemen KUHP maupun perubahan KUHP secara menyeluruh. Nah, ini kejahatan yang biasa, ya,
Ya mungkin yang berkaitan misalkan dengan foto kemudian dirubah gitu kan ya, atau kemudian pernah tuh ada headline dari partai ya kemudian diganti gambarnya ya, itu kan pernah kejadian tuh ya. Nah ini kejadian biasa, kejahatan biasa ya yang diatur dalam KUHP ya. Ini yang berkaitan dengan cyber ya. Yang kedua, kejahatan baru diatur dalam undang-undang khusus. Nah, ini kejahatan baru yang terjadi ya. Nah, jika tindak pidana maya antara lain dianggap sebagai kejahatan kategori baru atau new category of crime. Ya. Nah, jadi belum ada nih dalam peraturan perundangannya. Maka masuk ke dalam new category of crime yang membutuhkan suatu kerangka hukum yang baru dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP. Nah, misalnya gini ya, mungkin kan ada tuh ya sekarang yang tentang binary of apa ya namanya sih, yang si Indra Kents tuh yang kejahatannya ya, itu kan salah satu binary of crime ya, namanya tuh apa sih, Bitcoin ya kalau nggak salah ya. Saya lupa nama aplikasinya apa gitu ya. Nah itu masih sebuah kasus baru ya. Nah mungkin ini penanganannya perlu masuk dalam kategori hukum yang mana ya. Ini masih dalam penanganan lebih lanjut ya. Kemudian kita masuk tentang peraturan mengenai cybercrime atau kejahatan maya ya, yang ada di Indonesia. Yang pertama, konsep KUHP yang baru atau rancangan undang-undang KUHP. Nah, ini baru yang dibuat ya, misalkan belum ada sebelumnya, maka perlu dirancang KUHP yang baru. Ya, buku 1 ketentuan umum ini termasuk dalam pasal 174. Ya. Nah, ini barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda yang tidak berwujud termasuk listrik, gas, data dan program komputer, jasa telepon, jasa telekomunikasi atau jasa komputer. Nah, ini berhubungannya ya, hubungannya tentang ya tadi uang giral, ya air dan benda tidak berwujud ya. Kan listrik itu nggak berwujud, gas juga tidak berwujud, data juga ya. Kemudian dan program komputer. Nah, ini bisa berwujud ya. Kalau data dan program komputer berarti kan yang berwujud. Kemudian pasal 178, anak kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, kemudian termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetik, ya mungkin PIN ya, atau password untuk masuk ke dalam akses di user tertentu misalkan ya, kemudian kartu magnetik atau signal yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberikan hak itu ya. Ya biasanya banyak ya kode-kode enkripsi ya, user password ya, username, kemudian kartu chip ya dan lain sebagainya. Ya kan sekarang sudah banyak ya, misalkan kita nggak bisa masuk ke dalam ruangan gitu ya, di ruang kerja kita tanpa adanya kartu chip gitu ya. Itu. Kemudian pasal 188, surat adalah selain surat yang tertulis di atas kertas, juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket ya, pita magnetik atau media penyimpanan komputer atau media penyimpanan data elektronik lain. Kemudian masih di kitab perundangan yang baru ya, yaitu pasal 189 ya. Nah, berkaitan dengan ruang. Ya, ruang adalah bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu. Kemudian pasal 190 masuk ya. Login misalkan ya adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer. Berarti login kan ya. Berarti kita sudah masuk dalam sistem tersebut. Ya, bisa dalam sebuah sistem dari perusahaan ya, atau sistem dari kampus misalkan ya, dan lain sebagainya. Kemudian pasal 191, jaringan telepon adalah termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer. Nah, lanjut kita ke buku 2, konsep KUHP. Ya, penanganannya ini di pasal 263 ya, tentang penyadap pembicaraan di ruangan tertutup dengan alat bantu teknis. Ya, kemudian pasal 264, memasang alat bantu teknis untuk tujuan mendengar atau merekam pembicaraan. Kemudian pasal 266, merekam gambar dengan alat bantu teknis di ruangan tidak untuk umum. Kemudian pasal 546, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan
untuk sarana atau prasarana pelayanan umum, antara lain bangunan telekomunikasi atau komunikasi lewat satelit atau komunikasi jarak jauh. Kemudian pasal 641 sampai 642 ini tentang pencucian uang. Ya, nah, pencucian uang ini biasanya misalkan seseorang ditransferkan uang, kemudian supaya tidak ketahuan uang tersebut, maka diberikan kemana gitu. Ya, seperti kasus yang tentang Bitcoin itu ya. Aplikasi namanya Binomial apa ya, saya lupa aplikasinya namanya. Oke. Oke, yang kedua undang-undang khusus cybercrime atau kejahatan maya ya. Di sini berkaitan dengan rancangan undang-undang ya, TPT atau tindak pidana di bidang teknologi informasi, disingkat TPT ya. Nah, hal-hal yang merupakan pelanggaran dalam undang-undang ini ya tercantum dalam bab 5. Nah, apa saja ya pelanggaran tersebut? Yang pertama adalah memanfaatkan teknologi informasi dengan melawan hukum. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan intersepsi dengan melawan hukum. Yang ketiga, sengaja dan melawan hukum merusak atau mengganggu data yang tersimpan dalam alat penyimpan data elektronik yang tersusun sebagai bagian dari sistem komputer. Ya. Yang keempat, sengaja menghilangkan bukti-bukti elektronik yang dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan yang terdapat pada suatu sistem informasi atau sistem komputer. Nah, dia berusaha menghilangkan nih, ya, misalkan hapus file-filenya, ya, tapi kan sudah terekam ya digitalnya ya. Biasanya memang sesuatu yang sudah dihapus itu kan agak tetap bisa terdeteksi. Kemudian sengaja merusak atau mengganggu sistem informasi, sistem komputer, jaringan komputer, dan internet. Kemudian yang keenam, memanfaatkan teknologi informasi untuk menipu, menghasut, memfitnah, menjatuhkan nama baik seseorang atau organisasi. 7, memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan gambar. Ya. Nah, ini kasusnya si ada yang kemarin tuh komedian ya, siapa namanya saya lupa, ya, yang membeli video, membeli foto ya, foto show artis, ya. Bukan artis sebenarnya ya, selebgram apa ya namanya ya, dia ya itu ya. Itu kan lagi ada kasusnya sekarang ini ya, lagi viral lah istilahnya. Menyebarkan gambar, tulisan, atau kombinasi dari keduanya yang mengandung sifat-sifat pornografi. Nah, ini termasuk juga yang kasusnya Habib Rizik ya, yang dengan pernah diisukan sebenarnya itu ya, jadi fitnah ya. Pernah itu waktu sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu ya. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu terjadinya percobaan atau persengkokolan yang menjurus pada kejahatan. Nah, yang ke-9, setiap badan hukum penyelenggara jasa akses internet atau penyelenggara layanan TI ya, teknologi informasi, baik untuk keperluan komersial maupun keperluan internal perusahaan, dengan sengaja tidak menyimpan atau tidak dapat menyediakan catatan transaksi elektronik sedikitnya untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, masih tetap di undang-undang khusus ya. Ini rancangan undang-undang TPT ya. Nah, ini pasal-pasalnya ya, pasal 9 kejahatan terhadap nyawa dan keselamatan negara, pasal 10 pencurian, pasal 11 mengakses tanpa hak, ya, masuk tanpa diberikan hak gitu, jadi dia masuk hack lah istilahnya. Ya, terus nanti pasal 11. Kemudian pasal 12 mengakses tanpa hak terhadap sistem informasi strategis, pasal 13 pemalsuan identitas, ya. Kemudian pasal 14 mengubah memasukkan data, pasal 15 mengubah data yang merugikan orang lain, pasal 16 perbuatan asusila, pasal 17 pornografi anak-anak, pasal 18 bantuan kejahatan, pasal 19 mengakses tanpa hak terhadap komputer yang dilindungi, kemudian pasal 20 yaitu tentang teror.
Nah, masih di rancangan undang-undang ya, titik-titik. Di sini tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi sebagai sasarannya, yaitu masuk ke dalam pasal 21 intersepsi, pasal 22 merusak situs internet, pasal 23 ini penyadapan terhadap jaringan komunikasi data, pasal 24 pemalsuan nomor internet protokol, pasal 25 merusak database atau enkripsi, 26 penggunaan nama domain yang tidak sah. Nama domain ini maksudnya kan URL dari sebuah situs tertentu ya. Kemudian nama domain ini tidak sah. Nah, itu masuk ke dalam penyalahgunaannya. Kemudian pasal 27 penyalahgunaan surat elektronik, ya. Pasal 28 pelanggaran hak cipta. Nah, ini hak cipta ini kan sudah masuk ya, sudah ada organisasinya sendiri ya. Itu hak cipta kekayaan hak kekayaan intelektual Indonesia. Nah, itu termasuk hak cipta. Hak cipta ini kan misalkan kita membuat aplikasi atau membuat sebuah sistem atau membuat sebuah alat, kemudian kita daftarkan hak cipta tersebut. Nah, ketika ada yang melanggar mengatasnamakan bahwa itu adalah buatan orang lain gitu. Nah, itu bisa juga terkena pasal 28 ini ya. Kemudian pasal 29 pelanggaran hak privasi ya yang berhubungan dengan sifatnya pribadi ya. Oke, lanjut kita ke Undang-Undang ITE ya, nomor 11 tahun 2008 ya. Nah, di sini bab 1 ya, tentang ketentuan umum, kemudian bab 2 asas dan tujuan. Oh ya, untuk yang tugas kemarin ya, tugas yang pertemuan 3 yang saya suruh untuk mencari sebuah kasus yang berkaitan dengan hukum undang-undang ITE ini ya. Silakan kalian cari ya, mau kasusnya yang baru kayak yang lama kayak ya, yang dari dulu-dulu ya, silakan saja. Yang penting kalian jelaskan, kalian ceritakan ya. Nah, masih di ITE ini ya, bab 2-nya itu ya asas dan tujuan ya. Kemudian bab 3 itu mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Bab 4 penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. Nah, bab 5 yang berhubungan dengan transaksi elektronik. Nah, transaksi elektronik ini kan termasuk misalkan masuk dalam sistem orang tertentu tanpa izin ya. Kemudian yang berkaitan dengan pemalsuan kode-kode tertentu atau PIN tertentu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Kemudian nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi. Bab 7 perbuatan yang dilarang, bab 8 penyelesaian sengketa, bab 9 tentang peran pemerintah dan peran masyarakat, bab 10 tentang pendidikan, bab 11 tentang ketentuan pidana, bab 12 tentang ketentuan peralihan. Ya, bab 13 ketentuan penutup. Nah, ini yang termasuk dalam buku dari Undang-Undang ITE ya nomor 11 tahun 2008. Oke, nah sekarang gimana tentang peraturan internasionalnya? Ya, kalau tadi kan hukum yang ada di Indonesia ya yang mengatur tentang kebijakan forensik IT. Nah, sekarang gimana nih dalam dunia internasionalnya? Ya, yang mengenai tentang cyber law. Yang pertama yaitu konvensi tentang kejahatan cyber ya, yaitu Convention on Cybercrime. Nah, oleh Uni Eropa ya atau Council of Europe di Budapest, Hongaria pada 23 November tahun 2001 mengatur tentang delik maya ya antara lain sebagai berikut ya yang mengatur tentang hukum-hukum cyber ya. Yang ini menurut Marjono Rekso Diputro tahun 2002 halaman 3 sampai 4. Nah, ini yang pertama adalah delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer termasuk di dalamnya. Ya, mengakses sistem komputer tanpa hak menangkap atau mendengar pengiriman dan pemancaran, kemudian tanpa hak merusak data, tanpa hak mengganggu sistem, ya, menyalahgunakan perlengkapan, dan lain sebagainya. Nah, ini diatur juga ya, sebenarnya sama juga ya hukumnya yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, delik-delik yang berhubungan dengan komputer ya atau pemalsuan dan penipuan dengan komputer. Yang ketiga, delik-delik yang bermuatan pornografi anak. Lalu yang keempat yang berhubungan dengan hak cipta. Nah, masih tentang hukum internasional ya. Yang kedua, kalau tadi kan dalam sebuah di Uni Eropa ya. Nah, ini konvensi tentang kejahatan yang oleh Uni Eropa ya yang ada di Eropa. Nah, ini Komisi Franken. Nah, ini tahun 87
Dan Kasperson dari Belanda ya merumuskan 9 bentuk penyalahgunaan komputer. Nah, bayangin dong, tahun 87 dia sudah ada nih sistem kejahatan dari sistem komputer ya di Belanda. Yang pertama yaitu tanpa hak memasuki sistem komputer. Nanti ada hukumnya, apa hukumnya ya. Kemudian yang kedua tanpa hak mengambil data komputer. Yang ketiga tanpa hak mengetahui, tanpa hak menyalin, ya. Kemudian tanpa hak mengubah, ya. Kemudian mengambil data tanpa hak mempergunakan peralatan. Yang ke-9 sabotase sistem komputer, 10 mengganggu telekomunikasi. Nah, selain itu tadi ya, Uni Eropa, Komisi Franken ya dari Belanda. Yang ketiga ini resolusi PBB. Ya, PBB juga mengeluarkan hukum ya tentang cyber law ini. Ya, yaitu nomor 55 atau 63. Ya. Nah, ini berisi tentang memerangi tindakan kriminal penyalahgunaan TI. Ya. Kemudian yang keempat APEC, ya, Asia Pacific Economic Cooperation, ya, yaitu berhubungan dengan cybercrime strategi. Ya, diatur juga hukumnya. Nah, ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh dari cyber law ya. Yang pertama dari negara Malaysia, di mana pernah ada kejahatan komputer ya, dicatat itu perundang-undangannya ya tentang Computer Crime Act, yaitu Akta Kejahatan Komputer tahun 1997. Kemudian ada lagi tahun 1998 ya di komunikasi dan multimedia. Kemudian tahun 1997 tentang digital signature ya atau tanda tangan digital. Ini hukum-hukum yang berlakunya ya yang berkaitan dengan tanda tangan digital. Kemudian di Singapura tentang The Electronic Act atau Akta Elektronik ya tahun 1998. Ya, kemudian Electronic Communication Privacy Act atau Akta Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1996. Ini ada juga hukum yang berlaku di negara Singapura ya. Pada intinya setiap negara pasti akan memberlakukan sebuah hukum yang berlaku tentang kejahatan yang di bidang teknologi informasi. Ya. Nah, Amerika apalagi ya? Ini ada tentang US Child Online Protection, COPPA ya, kemudian US Child Pornography, ya, kemudian US Child Internet Protection, ya, US New Laws and Rulemaking, ya berkaitan dengan spam, deceptive marketing tactics, kemudian mouse tracking. Oke, cukup sekian dari penjelasan pertemuan 4 ya tentang kebijakan forensik teknologi informasi, hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, tugas saya berikan ya tadi sudah saya share ya, nanti tinggal saya upload di MyBest. Nah, kalian kumpulkan lagi tugasnya, saya kasih waktu 1 minggu ke depan. Ya. Cukup sekian dari saya penjelasan pertemuan 4 ini. Jika ada pertanyaan atau ingin diskusikan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.